Matahari pagi menyinari hamparan sawah yang hijau subur, tempat Suryati sibuk memetik padi bersama ibunya, sementara burung-burung kecil terbang rendah di atas kepala mereka. Rumah mereka, sebuah bangunan sederhana berdinding bambu, berdiri kokoh di tengah sawah, dihiasi tanaman rambat yang menjalar di sekitar jendela. Di halaman belakang, Suryati menggali tanah untuk membuat parit pengairan baru, namun cangkulnya tiba-tiba berbenturan dengan sesuatu yang keras. Setelah menggali lebih dalam, ia menemukan potongan batu besar yang terukir dengan pola kuno, dan segera memanggil kakeknya untuk melihat temuan itu. "Ini pasti bagian dari candi kuno," kata kakek sambil mengusap ukiran pada batu itu dengan tangan gemetarnya, mengenali pola yang pernah ia pelajari saat muda. Keluarga mereka memutuskan untuk membersihkan area di sekitar temuan itu, dan sedikit demi sedikit, struktur candi kecil mulai terlihat dari bawah tanah. Di sela-sela bebatuan, mereka menemukan patung-patung kecil berbentuk dewa-dewi yang tampak terbuat dari perunggu, yang memancarkan kilauan di bawah sinar matahari. "Candi ini mungkin tempat persembunyian pusaka zaman dulu," ujar kakek, wajahnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Malam itu, keluarga mereka berkumpul di sekitar api unggun, membahas temuan tersebut, sementara Suryati memandangi bayinya yang tertidur dengan damai di dalam kain gendongannya. Tanpa mereka sadari, tetangga mereka, Pak Samin, diam-diam mengintip dari balik rimbunan pohon, membawa berita ini ke orang-orang yang berbahaya. Di sebuah gudang gelap di kota, Rendra, seorang pria dengan wajah penuh bekas luka, duduk di depan meja penuh peta dan dokumen kuno, menerima laporan dari anak buahnya tentang candi yang ditemukan di desa Suryati. "Kita tidak bisa membuang waktu," kata Rendra sambil menyalakan cerutunya. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Aryo, seorang polisi yang menjadi informannya, menyerahkan peta lokasi desa Suryati dan berkata, "Mereka menemukan patung-patung kecil, mungkin ada lebih banyak di bawah reruntuhan. Pastikan tidak ada yang tersisa untuk mereka," perintah Rendra, dan anak buahnya segera mulai merencanakan perjalanan ke desa tersebut. Malam itu, Rendra mengatur strategi dengan kelompoknya, termasuk cara membungkam penduduk desa yang mungkin menghalangi jalan mereka. "Kita bisa gunakan api untuk menghapus jejak, setelah mengambil apa yang kita butuhkan," usul salah satu anak buahnya, yang disetujui dengan anggukan tegas oleh Rendra. Di sisi lain, Aryo kembali ke kantornya dengan rasa gelisah, namun ia menenangkan dirinya dengan uang tebal yang ia terima sebagai imbalan. Rendra menyuruh anak buahnya untuk membawa bahan peledak, memastikan akses ke ruang bawah tanah candi terbuka lebar. "Kita akan menguasai harta itu sebelum pemerintah atau orang luar tahu," ujar Rendra dengan nada penuh keyakinan. Saat fajar menyingsing, konvoi kendaraan mereka meluncur ke desa, membawa kehancuran yang tidak disadari oleh keluarga Suryati. Sepulang dari puskesmas dengan bayinya, Suryati menghirup udara segar desa, namun langkahnya terhenti saat melihat asap hitam membumbung dari arah rumahnya. Dengan jantung berdebar, ia berlari melewati sawah, membawa bayinya erat di gendongan, hanya untuk menemukan rumahnya telah menjadi puing-puing yang terbakar. Mayat ibunya tergeletak di depan pintu yang hangus, sementara jeritan tangis mulai pecah dari mulut Suryati yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sekitar reruntuhan candi, ia menemukan sisa-sisa patung kecil yang telah dicuri, meninggalkan bekas ledakan di tanah. "Tidak mungkin," gumam Suryati sambil menggali dengan tangan kosong di tanah yang panas, mencoba mencari sesuatu yang tersisa. Di bawah lantai rumah yang telah hancur, ia menemukan pintu kayu rahasia yang disembunyikan oleh kakeknya, dan membukanya dengan susah payah. Ruangan kecil itu berisi senapan sniper tua milik kakek yang terbungkus kain, beserta peluru dan catatan tentang sejarah keluarganya. Di luar, beberapa tetangga yang selamat berbisik tentang sekelompok pria bersenjata yang menyerang desa pada malam sebelumnya, mengambil semua barang berharga. Dengan air mata bercampur lumpur di wajahnya, Suryati bersumpah tidak akan membiarkan siapapun lolos dari apa yang telah mereka lakukan. Ia menggendong bayinya lebih erat, menatap langit yang dipenuhi asap, sementara burung-burung terbang menjauh dari reruntuhan. Malam itu, Suryati kembali ke ladang dengan senapan di tangannya, mencoba melatih tembakan pertamanya dengan membidik pohon di kejauhan. Setiap tembakan meleset, namun ia terus mencoba, mengingat cerita kakeknya tentang bagaimana senjata itu menyelamatkan keluarganya selama perang. Dalam gelap, ia menggali tanah di dekat reruntuhan candi, mencari petunjuk yang mungkin tertinggal oleh penyerang. Ia menemukan jejak ban truk besar di tepi sawah, mengarah ke jalan utama desa, dan menyadari itu adalah jalur kabur para pelaku.
Suryati membawa sisa makanan dari tetangganya yang berbaik hati, memastikan bayinya tetap tenang meski tubuhnya sendiri lelah dan kelaparan. Seorang tetangga tua bernama Bu Sarti memberitahunya, mereka membawa semuanya, bahkan patung-patung dari candi. Saya melihat truk besar itu menuju arah kota. Dengan informasi itu, Suryati mulai memetakan pergerakan para penjahat, memanfaatkan waktu malam untuk mengasah kemampuan mengintainya. "Kamu akan baik-baik saja, Nak," katanya lembut pada bayinya, sebelum membungkusnya dengan lebih hangat dan melanjutkan latihannya. Setiap tembakan yang mengenai sasaran membuat Suryati semakin yakin, dan kelelahan yang ia rasakan hanya menjadi dorongan untuk melanjutkan. Fajar menyingsing dengan suara tembakan terakhirnya, meninggalkan lubang sempurna di tengah target kayu yang ia ukir semalam, tanda bahwa ia siap menghadapi apapun yang menantinya. Pagi hari berikutnya, Suryati memutuskan untuk mencari Aryo, oknum polisi yang membocorkan lokasi candi, dengan mengikuti jejak yang ditinggalkan di sekitar reruntuhan. Ia menyusup ke kantor polisi desa dengan berpura-pura membutuhkan bantuan medis untuk bayinya, memanfaatkan momen Aryo keluar dari ruang kerjanya. "Maaf, Pak Polisi, saya butuh bantuan untuk bayi saya yang demam," ujar Suryati dengan suara gemetar namun tegas saat Aryo mendekatinya. Aryo, yang merasa iba, mengundang Suryati masuk ke dalam kantor untuk memberikan pertolongan pertama, sementara Suryati diam-diam mengamati setiap gerak-gerik di sekitarnya. Suryati menemukan bahwa Aryo seringkali memantau aktivitas di sekitar candi melalui jendela belakang, memberikan petunjuk bahwa ia terlibat dalam rencana jahat. Saat Aryo sibuk dengan bayinya, Suryati mengambil kesempatan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang hubungannya dengan Rendra. "Terima kasih banyak, Pak Polisi. Saya tidak tahu harus kemana lagi," kata Suryati sambil menyembunyikan pistol kecil di balik kain gendongannya. Aryo tersenyum tipis sebelum kembali fokus pada bayinya, sementara Suryati dengan hati-hati mengambil peta kecil yang tergeletak di meja Aryo. Setelah Aryo meninggalkan kantor, Suryati menyelinap keluar dan menyimpan peta tersebut di tempat yang aman, mengetahui bahwa ini adalah kunci untuk membongkar jaringan Rendra. Malam itu, di bawah sinar bulan, Suryati menatap peta tersebut dengan tekad bulat, siap untuk menghadapi pengkhianatan dan membalas dendam atas kematian keluarganya. Dengan peta di tangan, Suryati mengikuti petunjuk menuju salah satu gudang tersembunyi yang digunakan oleh Rendra untuk menyimpan barang-barang curian. Ia tiba di lokasi pada malam hari, menyelinap melalui bayangan dan menghindari penerangan jalan yang terang, memastikan tidak ada yang melihat kehadirannya. Gudang itu terlihat megah dari luar, namun begitu masuk, suasana berubah menjadi gelap dan penuh dengan bau debu serta bau logam dari patung-patung yang dicuri. Suryati dengan hati-hati mengamati setiap sudut ruangan, menemukan jejak kaki dan bekas pergerakan yang menunjukkan bahwa gudang itu dipenuhi oleh anak buah Rendra. Tiba-tiba, dua penjaga muncul dari bayangan, siap menghadang. Namun Suryati dengan cepat mengarahkan senapannya dan menembak mereka satu persatu dengan presisi yang menakjubkan. Setelah memastikan gudang itu kosong, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti yang mengaitkan Rendra dengan pencurian patung candi, termasuk dokumen dan peralatan peledak. Di sudut gudang, Suryati menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan barang, dan dengan hati-hati membukanya untuk menemukan uang tunai dan peta lokasi lainnya. Saat ia hendak meninggalkan gudang, suara langkah kaki terdengar, mengindikasikan kedatangan Rendra bersama anak buahnya, memaksa Suryati untuk bersembunyi di balik palem besar. Rendra dan anak buahnya masuk ke dalam gudang, membicarakan rencana mereka untuk menggali lebih dalam ke candi dan menemukan pusaka yang sebenarnya, tanpa menyadari kehadiran Suryati. Dengan napas tertahan, Suryati menunggu hingga mereka keluar, sebelum diam-diam meninggalkan gudang dengan semua bukti yang telah dikumpulkannya, semakin dekat dengan tujuan balas dendamnya. Keesokan harinya, Suryati meneliti bukti yang ditemukan di gudang, mengungkap struktur organisasi Rendra yang lebih besar dan lebih terorganisir daripada yang ia duga sebelumnya. Ia mengetahui bahwa Rendra bukan hanya seorang pencuri patung, tetapi juga pemimpin jaringan kriminal yang memiliki koneksi internasional untuk menjual barang-barang curian. Suryati memutuskan untuk memancing Rendra keluar dari persembunyiannya dengan menyebarkan informasi palsu tentang lokasi pusaka yang sebenarnya berada di suatu tempat yang aman. Rencana tersebut berhasil ketika Rendra, tergoda oleh imbalan besar, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang lokasi yang ditentukan oleh Suryati. Pada malam serangan, Suryati menyiapkan perangkap di sekitar lokasi tersebut, memanfaatkan keahliannya dalam mengatur strategi dan pertempuran. Saat Rendra dan anak buahnya tiba, mereka terperangkap dalam jebakan yang telah diatur dengan rapi oleh Suryati,
membuat mereka kewalahan dan kehilangan kendali. Dalam kekacauan tersebut, Suryati berhasil menangkap Rendra, menghadapinya di tengah-tengah pertarungan sengit yang memperebutkan hidupnya. Kau telah menghancurkan segalanya, Rendra. Kini giliranmu merasakan penderitaan yang sama, ujar Suryati sambil menarik pelatuk senapannya. Namun, sebelum Suryati dapat menembak, Rendra dengan licik mengaktifkan bom yang telah dipasang sebelumnya, menciptakan kekacauan yang memaksa Suryati untuk menyelamatkan bayinya. Dalam kekacauan tersebut, Rendra berhasil melarikan diri, meninggalkan Suryati dengan luka ringan namun tekadnya semakin menguat untuk mengakhiri kejahatan Rendra sekali dan untuk selamanya. Menyadari bahwa Rendra masih bebas dan lebih berbahaya dari sebelumnya, Suryati memutuskan untuk menyamar sebagai pembeli barang antik guna mendekati kolega terdekat Rendra. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa identitas palsu, menyusup ke sebuah pasar barang antik yang sering dikunjungi oleh jaringan Rendra. Di pasar tersebut, Suryati bertemu dengan seorang kolega Rendra bernama Budi, yang dikenal ramah namun licik, dengan mata yang selalu waspada terhadap orang asing. Saya tertarik dengan beberapa patung kuno yang Anda jual, bisa tunjukkan yang terbaik, tanya Suryati dengan senyum ramah, mencoba membangun kepercayaan. Budi, yang percaya bahwa ia sedang berurusan dengan kolega sejati, mulai menunjukkan koleksi terbaiknya, termasuk beberapa patung yang diambil dari candi. Suryati dengan cermat memeriksa setiap patung, mencari tanda-tanda atau simbol yang dapat mengungkap lokasi pusaka yang sebenarnya. Saat Budi berbicara tentang rencana mereka untuk menjual patung-patung tersebut ke luar negeri, Suryati mencatat setiap detail dengan cepat dan efisien. Tanpa disadari oleh Budi, Suryati telah menginstal kamera kecil di dalam tasnya, merekam setiap percakapan dan transaksi yang terjadi di pasar tersebut. Ketika Budi menawarkan kesepakatan besar untuk beberapa patung utama, Suryati menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang markas Rendra. Dengan senyum puas, Suryati mengakhiri pertemuan tersebut dan meninggalkan pasar dengan data yang cukup untuk menemukan lokasi markas utama Rendra, sambil memastikan identitasnya tetap tersembunyi. Dengan informasi baru dari pasar barang antik, Suryati mulai merencanakan serangan yang lebih besar ke markas utama Rendra, yang tersembunyi di sebuah gedung tua di pinggiran kota. Ia mengumpulkan persenjataan tambahan dan bekerja sama dengan beberapa tetangga yang masih setia dan bersedia membantu dalam misinya. Malam itu, Suryati dan sekutunya menyelinap ke area sekitar markas, memanfaatkan kegelapan untuk menyembunyikan gerakan mereka dari pengawasan musuh. Mereka mulai dengan menyerang anak buah Rendra satu persatu, menggunakan keahlian bertarung dan strategi yang telah dipelajari selama ini. Pertempuran berlangsung sengit di lorong-lorong gedung tua, dengan Suryati memimpin serangan dan mengkoordinasikan setiap langkah dengan presisi yang luar biasa. Setiap kali Suryati menembak, ia memastikan tidak ada yang tersisa hidup, membentuk garis kematian yang semakin menyusut di sekitar markas musuh. Dengan setiap kemenangan kecil, moral Suryati dan sekutunya meningkat, sementara ketakutan mulai merasuki anggota jaringan Rendra yang tersisa. Di tengah pertempuran, Suryati menemukan ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan patung-patung curian dan dokumen rahasia yang mengungkap lebih banyak tentang operasi Rendra. Ini lebih besar dari yang saya kira, bisik salah satu sekutu Suryati, menyadari skala korupsi dan kejahatan yang mereka hadapi. Setelah berhasil mengalahkan hampir semua anak buah Rendra di markas tersebut, Suryati berdiri di tengah reruntuhan gedung, memastikan bahwa ancaman Rendra semakin berkurang dan mendekatkan dirinya ke pemimpin yang sebenarnya. Saat Suryati dan sekutunya bersiap untuk meninggalkan markas utama Rendra, sebuah ledakan tiba-tiba mengguncang gedung, memaksa mereka untuk bergegas keluar dengan cepat. Di tengah kepanikan, Suryati merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, memberinya kecepatan dan ketahanan yang luar biasa saat ia melindungi bayinya dari reruntuhan. Apa yang terjadi padamu, Suryati? Tanya salah satu sekutunya, terkesima melihat gerakan Suryati yang hampir tidak manusiawi. Suryati menyadari bahwa kekuatannya meningkat secara tiba-tiba, seolah-olah dipicu oleh kemarahan dan tekadnya untuk membalas dendam. Ia memanfaatkan kekuatan barunya untuk mengatasi rintangan yang menghadang, seperti tangga runtuh dan api yang menghalangi jalan keluar mereka. Di luar gedung, Rendra muncul dari bayang-bayang, terlihat marah dan tersinggung oleh kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Suryati. Kamu pikir bisa menghentikanku begitu saja? Teriak Rendra sambil mengeluarkan pistol, siap menghadapi Suryati dalam pertempuran terakhir. Suryati, dengan kekuatan barunya, menahan Rendra tanpa kesulitan, menatap tajam ke matanya yang penuh kebencian.
Ini untuk semua yang kau lakukan, untuk keluargaku yang kau hancurkan, jawab Suryati sambil menarik pelatuk senapannya dengan mantap. Dengan satu tembakan yang tepat, Rendra terjatuh, sementara Suryati menyadari bahwa kekuatannya yang tersembunyi adalah kunci untuk mengakhiri kejahatan yang telah melanda desanya. Setelah mengalahkan Rendra, Suryati merasa ada sesuatu yang lebih dalam terkait kekuatannya, dan memutuskan untuk mencari jawaban lebih lanjut tentang asal-usulnya. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan Dika, seorang arkeolog muda yang juga tertarik pada candi kuno yang pernah ditemukan di desanya. Aku tahu tentang candi itu dan legendanya. Mungkin aku bisa membantu kamu memahami kekuatan yang kamu miliki, ujar Dika dengan antusias saat mereka bertemu di perpustakaan desa. Suryati setuju untuk bekerja sama dengan Dika, yang mulai menyelidiki sejarah candi dan hubungan keluarganya dengan pusaka yang ditemukan. Mereka menemukan bahwa candi tersebut adalah bagian dari jaringan kuno yang dirancang untuk melindungi artefak dengan kekuatan mistis, termasuk kekuatan yang kini dimiliki Suryati. Dika menjelaskan bahwa hanya seseorang dengan hati yang murni dan niat yang kuat yang dapat mengaktifkan kekuatan tersebut, menjadikan Suryati sebagai pewaris yang layak. Bersama-sama, mereka mulai melatih Suryati untuk mengendalikan dan memaksimalkan kekuatannya, sambil terus mencari petunjuk tentang sisa-sisa jaringan Rendra. Di tengah latihan, Dika menemukan bahwa beberapa patung di candi sebenarnya adalah kunci untuk mengakses kekuatan penuh Suryati, yang tersebar di beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Kita harus menemukan dan mengaktifkan semua kunci ini sebelum orang lain menemukannya dan menyalahgunakannya, kata Dika, menyadarkan betapa pentingnya misi mereka. Dengan sekutu baru dan pengetahuan yang semakin mendalam, Suryati merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan melindungi desanya dari ancaman yang masih tersisa. Saat Suryati dan Dika melanjutkan pencarian mereka bekerja sama dengan Arif, seorang petani yang juga kehilangan keluarganya dalam serangan Rendra. Arif tampak setia dan bersemangat untuk membantu, tetapi ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan ketegangan yang mencurigakan. Suatu malam, saat mereka merencanakan langkah selanjutnya di rumah Suryati, Arif diam-diam mengirim pesan tersembunyi kepada kelompok Rendra yang tersisa. Maaf, Suryati. Aku harus pergi untuk beberapa hari, ada urusan yang mendesak, kata Arif, berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya. Suryati merasa curiga tetapi memutuskan untuk memberinya kepercayaan, tidak menyadari bahwa Arif sebenarnya adalah mata-mata Rendra. Beberapa hari kemudian, saat Suryati dan Dika mencari kunci kedua di pegunungan, mereka disergap oleh sekelompok anak buah Rendra yang dipimpin oleh Arif sendiri. Aku minta maaf, Suryati. Aku terpaksa mengkhianatimu demi keselamatan keluargaku, ujar Arif dengan air mata, mencoba menjelaskan tindakannya. Pertarungan sengit pun terjadi, di mana Suryati harus melawan mantan sekutunya sambil melindungi bayinya dari serangan musuh. Dengan kekuatan barunya, Suryati berhasil mengalahkan Arif tanpa membunuhnya, memilih untuk memberikan kesempatan kedua jika ia bersedia membantu mereka. Meskipun terluka secara emosional, Suryati dan Dika melanjutkan misi mereka dengan hati-hati, semakin waspada terhadap kemungkinan pengkhianatan di masa depan. Suryati dan Dika memutuskan untuk kembali ke reruntuhan candi pertama sebagai langkah berikutnya dalam pencarian mereka untuk mengaktifkan kekuatan penuh Suryati. Di sana, mereka menemukan simbol-simbol kuno yang mengindikasikan bahwa candi tersebut adalah pusat energi mistis yang menghubungkan semua kunci kekuatan. Simbol ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan ritual tertentu untuk mengaktifkan kekuatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jelas Dika sambil menunjuk pada ukiran di dinding candi. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk melakukan ritual, mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan memastikan bahwa tempat itu aman dari gangguan musuh. Suryati merasakan energi yang mengalir melalui dirinya semakin kuat saat mereka mendekati pusat candi, menunjukkan bahwa ritual tersebut mulai bekerja. Namun, saat mereka tengah menjalankan ritual, sekelompok anak buah Rendra menyerbu candi dengan tujuan merebut kembali patung-patung yang masih tersisa. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil alih lagi, kata Suryati sambil memimpin serangan balik dengan kekuatan mistisnya. Pertempuran berlangsung di dalam candi, dengan Suryati menggunakan kekuatannya untuk menciptakan gelombang energi yang melumpuhkan musuh-musuhnya. Setelah berhasil mengusir para penyerang, Suryati dan Dika menyelesaikan ritual tersebut, mengaktifkan kekuatan penuh Suryati yang memancar dari tubuhnya. Dengan kekuatan yang kini sepenuhnya terkontrol, Suryati merasa siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan mengakhiri kejahatan yang telah menguasai desanya. Dengan kekuatan penuh yang kini dimiliki,
Suryati merencanakan serangan akhir ke markas besar Rendra yang tersembunyi di dalam sebuah gudang bawah tanah di pusat kota. Ia bersama Dika dan sekutu setia lainnya menyusup ke gedung tersebut di malam hari, memanfaatkan kekuatan mistis untuk melewati sistem keamanan yang rumit. Di dalam gudang, mereka menemukan lebih banyak patung-patung candi yang disusun rapi di sepanjang dinding, masing-masing diproteksi oleh sihir kuno. Suryati menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan sihir tersebut, memungkinkan mereka untuk melanjutkan pencarian ke ruang utama markas. Saat mereka memasuki ruang utama, Rendra muncul bersama sisa-sisa anak buahnya yang tersisa, siap untuk melawan hingga titik darah penghabisan. Kamu pikir kekuatanmu bisa mengalahkanku? Aku masih memiliki lebih banyak teman yang siap membunuhmu, tantang Rendra dengan senyum sinis. Suryati, dengan kekuatan mistisnya, menciptakan perisai energi yang melindungi dirinya dan sekutunya dari serangan musuh. Pertarungan besar pun terjadi, di mana Suryati memanfaatkan kombinasi kekuatan fisik dan mistisnya untuk menghancurkan setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Dengan strategi dan kekuatannya yang luar biasa, Suryati berhasil memusnahkan seluruh kelompok Rendra secara sistematis, memastikan bahwa tidak ada yang tersisa untuk membalas dendam. Di akhir pertempuran, Rendra yang terluka parah mencoba melarikan diri, namun Suryati mengejarnya dan mengakhiri hidupnya sekali dan untuk selamanya, menandai akhir dari era kejahatan yang menguasai desanya. Setelah mengalahkan Rendra, Suryati dan Dika mulai menyelidiki lebih dalam tentang asal-usul patung-patung candi yang memiliki kekuatan mistis. Mereka menemukan bahwa setiap patung memiliki simbol tersembunyi yang mengisyaratkan kekuatan tertentu yang dapat diaktifkan oleh pemiliknya. Ini lebih dari sekadar artefak, mereka adalah bagian dari sistem pelindung kuno yang dirancang untuk melindungi desa dari kekuatan gelap, ujar Dika sambil meneliti salah satu patung. Suryati menyadari bahwa keluarganya memiliki ikatan erat dengan candi tersebut, karena kakeknya adalah salah satu penjaga pusaka yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan kekuatan. Mereka menemukan catatan kuno yang menjelaskan bahwa kekuatan Suryati adalah bagian dari warisan keluarga yang harus digunakan untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Kita harus memastikan bahwa patung-patung ini tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah, kata Suryati, menyadari tanggung jawab barunya. Dalam penelusuran mereka, Suryati menemukan bahwa ada lebih banyak organisasi kriminal yang tertarik pada kekuatan patung-patung tersebut untuk tujuan mereka sendiri. Ini berarti perjuangan kita baru saja dimulai, tidak hanya melawan Rendra, tetapi juga melawan jaringan internasional yang lebih besar, jelas Dika dengan serius. Mereka memutuskan untuk membentuk aliansi dengan arkeolog lain dan ahli sejarah untuk melindungi dan mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan patung-patung tersebut. Dengan setiap rahasia yang terungkap, Suryati semakin memahami peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan kekuatan dan memastikan perdamaian bagi desanya dan masa depan anaknya. Dalam pencarian mereka, Suryati dan Dika menemukan bahwa organisasi internasional bernama Obsidian Order juga tertarik pada patung-patung candi untuk menguasai kekuatan mistis. Obsidian Order, yang dipimpin oleh seorang misterius bernama Victor, memiliki jaringan luas yang mencakup berbagai negara dan memiliki sumber daya yang jauh lebih besar daripada Rendra. Suryati menyadari bahwa mereka harus melintasi batas wilayah untuk menghentikan Obsidian Order sebelum mereka berhasil mengumpulkan semua patung dan menguasai kekuatan penuh. Bersama Dika, mereka merencanakan perjalanan ke Yogyakarta, tempat di mana salah satu patung candi disimpan di museum lokal sebagai barang antik yang dilindungi. Dalam perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk serangan dari anggota Obsidian Order yang berusaha menghentikan mereka. Kita harus bergerak cepat. Jika Obsidian Order mendapatkan satu patung lebih dulu, semuanya bisa berakhir buruk, kata Suryati dengan tegas saat mereka bersembunyi dari serangan musuh. Di Yogyakarta, mereka bekerja sama dengan seorang kurator museum yang setia, Nurul, yang setuju untuk membantu melindungi patung tersebut dari pencuri. Malam itu, Obsidian Order melancarkan serangan besar-besaran ke museum, memaksa Suryati dan sekutunya untuk bertempur demi mempertahankan patung-patung berharga. Dengan kekuatan mistisnya, Suryati berhasil menahan serangan musuh, sementara Dika dan Nurul bekerja sama untuk mengamankan patung-patung tersebut di tempat yang aman. Setelah pertempuran sengit, mereka berhasil mengusir Obsidian Order dari museum, namun Suryati menyadari bahwa musuh mereka semakin kuat dan lebih berbahaya daripada yang pernah dibayangkan. Dengan setiap pertempuran yang dihadapi, kekuatan Suryati semakin menguasai tubuhnya, memberinya kemampuan yang melampaui batas manusia biasa. Namun, semakin kuat kekuatannya,
semakin besar pula beban moral yang harus ia tanggung, terutama ketika harus mengorbankan nyawa untuk melindungi yang lemah. Apakah aku benar-benar menjadi pahlawan atau hanya menjadi monster yang membunuh tanpa ampun? Pikir Suryati saat ia menatap bayinya yang masih kecil. Dika, yang menyadari konflik internal Suryati, berusaha meyakinkannya bahwa setiap tindakan yang ia lakukan adalah untuk kebaikan dan keadilan. Mereka menemukan bahwa Obsidian Order berencana untuk mencuri semua patung candi yang tersisa dan menggunakannya untuk membuka portal ke dunia lain, membawa kekacauan dan kehancuran. Suryati merasa tertekan oleh tanggung jawab besar ini, tetapi tekadnya tetap kuat untuk melindungi desanya dan memastikan masa depan anaknya tetap aman. Dalam latihan intensif bersama Dika, Suryati belajar mengendalikan kekuatannya dengan lebih baik, menggunakan energi mistis untuk menciptakan perisai pelindung dan serangan yang lebih efektif. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Semua orang yang kamu temui dan tanggapi telah menjadi bagian dari perjuangan ini, kata Dika, memberikan dorongan moral kepada Suryati. Di tengah pencarian mereka menemukan bahwa Obsidian Order memiliki markas tersembunyi di sebuah pulau terpencil, tempat mereka berencana melakukan ritual besar untuk membuka portal tersebut. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, Suryati dan sekutunya mempersiapkan diri untuk perjalanan berbahaya menuju pulau tersebut, mengetahui bahwa pertarungan terbesar mereka masih menanti di depan. Setelah kemenangan melawan Obsidian Order di museum, Suryati dan timnya mulai merencanakan serangan balasan untuk menghancurkan sisa-sisa jaringan musuh yang masih aktif. Namun, tanpa disadari oleh Suryati, kelompok sisa Rendra telah bekerja sama dengan Obsidian Order, membentuk aliansi yang lebih kuat dan terorganisir. Suatu malam, saat Suryati sedang beristirahat di rumahnya, mereka diserang oleh serangkaian serangan mendadak dari gabungan anak buah Rendra dan anggota Obsidian Order. Kita harus melindungi desa dan bayiku, teriak Suryati sambil segera mengambil senapan sniper milik kakeknya, bersiap menghadapi serangan tersebut. Pertempuran sengit pun terjadi di sekitar desa, dengan Suryati menggunakan kekuatan mistisnya untuk menciptakan gelombang energi yang mengguncang musuh-musuhnya. Dika dan Nurul berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan bayi Suryati dan membantu warga desa yang terluka, sementara Suryati menghadapi gelombang serangan musuh. Di tengah kekacauan, Suryati menyadari bahwa ini adalah momen krusial untuk mengakhiri konflik ini sekali untuk selamanya, tanpa menyisakan musuh. Dengan tekad yang semakin menguat, ia mengumpulkan semua kekuatannya dan meluncurkan serangan besar-besaran ke pusat komando musuh, menghancurkan sistem komunikasi mereka. Kamu tidak akan pernah bisa menguasai desa ini atau mengambil kekuatannya dari kami, teriak Suryati sambil menghantam musuh dengan kekuatan mistis yang luar biasa. Setelah pertempuran yang melelahkan, Suryati berhasil melindungi desa dan bayinya, namun ia tahu bahwa pertempuran belum berakhir dan masih ada musuh yang lebih besar menanti di depan. Mengetahui bahwa Obsidian Order dan sisa jaringan Rendra akan mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menyerang pulau tempat ritual besar akan dilakukan, Suryati dan timnya memutuskan untuk segera bertindak. Mereka tiba di pulau tersebut di tengah malam, menemukan bahwa Obsidian Order telah mulai melakukan ritual untuk membuka portal ke dunia lain. Kita harus menghentikan ritual ini sebelum mereka berhasil. Waktu kita sangat terbatas, kata Dika dengan serius saat mereka menyusun strategi. Suryati, dengan kekuatan penuh yang kini sepenuhnya terkontrol, memimpin serangan mereka ke pusat ritual, menghancurkan setiap hambatan yang menghadang mereka. Di tengah ritual, Victor, pemimpin Obsidian Order, muncul dengan semua kekuatannya, siap menghadapi Suryati dalam pertarungan terakhir. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Portal ini akan membawa kekacauan yang aku butuhkan untuk menguasai dunia, ujar Victor dengan tawa jahat. Pertarungan epik pun dimulai, dengan Suryati menggunakan semua kemampuan mistisnya untuk melawan serangan Victor yang dahsyat. Suryati menyadari bahwa untuk mengalahkan Victor, ia harus menggabungkan kekuatan mistisnya dengan keberanian dan cinta untuk melindungi bayinya. Dengan satu ledakan energi yang kuat, Suryati berhasil mematahkan kekuatan Victor, menutup portal tersebut dan mengakhiri ancaman besar yang dihadapi mereka. Dalam kekalahan Victor, Obsidian Order hancur total, dan Suryati berdiri sebagai pahlawan yang telah mengakhiri era kejahatan yang mengancam desanya dan dunia. Setelah pertempuran terakhir, Suryati kembali ke desanya dengan perasaan lega namun masih membawa luka emosional dari semua yang telah ia alami. Bersama Dika dan sekutu lainnya, mereka memulai proses membangun kembali candi kuno sebagai simbol harapan dan kekuatan untuk desa mereka yang telah mengalami banyak kehancuran.
Candi ini akan menjadi lambang perjuangan kita dan pengingat bahwa kita bisa mengatasi segala rintangan dengan keberanian dan cinta, ujar Suryati saat mereka mulai bekerja. Suryati juga mulai mengajarkan bayi kecilnya tentang kekuatan dan tanggung jawab, memastikan bahwa warisan keluarganya akan terus dilanjutkan dengan cara yang benar. Di bawah sinar matahari yang hangat, desa yang dulunya hancur perlahan pulih kembali, dipenuhi dengan semangat baru dan rasa komunitas yang kuat. Dika, yang kini menjadi teman dekat dan pelindung Suryati, membantu mengorganisir program rehabilitasi dan pendidikan untuk anak-anak desa yang trauma. Suryati sering menghabiskan waktunya di candi, merasakan energi mistis yang mengalir di sekitarnya, mengingatkan bahwa kekuatannya adalah berkah yang harus digunakan untuk kebaikan. Kita telah melewati banyak hal, tapi kita selalu bisa bangkit dan membangun sesuatu yang lebih baik, kata Suryati sambil memandang bayinya yang tertidur nyenyak di pangkuannya. Dengan kekuatan yang kini sepenuhnya terintegrasi dalam dirinya, Suryati menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi seluruh desa, dihormati sebagai pahlawan yang melindungi mereka dari kegelapan. Di akhir hari, Suryati menatap langit yang cerah, merasa damai meski di tengah bekas-bekas kehancuran, mengetahui bahwa masa depan yang lebih baik menanti dia dan anaknya di bawah sinar matahari yang hangat.